Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, happy weekend, selamat siang Ibu Jane Karel, Ibu Ratna, Jayadi. Senang sekali sudah bisa mengikuti pembelajaran Alkitab ya, Jayadi dan keluarganya. And thank you untuk Grace Leando, Linda Hartati Budiman, salam kenal. Thank you untuk bergabung di Bible Study, bisa kasih tahu dari mana? And Deborah, shalom. Deborah dari mana nih Deborah? Yohana, thank you for serving. Oh, Yohana ini dari Banyuwangi. Oke. And kita akan mulai pembelajaran ini ya, supaya you get, kenapa kok Tuhan tulis 13 pasal untuk satu karakter saja? Why did he write that? Mari kita satu dalam doa. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang tidak bisa diburu-buru untuk kami bisa kenal. Tapi dari pewahyuan dan pewahyuan melalui Roh Kudus yang menyatakan pada kami, day by day kami akan dibawa mengalami Tuhan. Sehingga kami memiliki pengetahuan yada, bukan pengetahuan kepala, tapi pengetahuan yada. Karena orang yang mengenal hati Tuhan, mereka akan melakukan perkara besar. Apa yang Daniel alami, bikin kami alami juga Tuhan di musim global crisis yang begini panjang dan kami gak tahu berapa lama. Let us know you Lord, seperti kau kenal kami. Urapi firman-Mu, urapi hati, pikiran, telinga kami, mata kami, supaya kami mendengar dan melihat seperti Tuhan mau kami lihat. Sehingga pembelajaran Bible Study ini membawa pada kami jalur tracknya Tuhan yang kami perlu sadari dan lalui and stay there dengan ditolong Roh Kudus, tetap ada di jalur itu sampai kami mencapai destiny yang Tuhan mau. Terima kasih Roh Kudus, berhembuslah pada setiap kami. Kau adalah roh kehidupan dan roh yang mengajar dan memimpin kami sampai kami paham dan firman-Mu digenapi. By your help, Holy Spirit, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, kami berikan segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Amen. Oke, kita belajar bagaimana the title of this Bible study itu The Journey of Becoming Your Authentic Self. Nah, kita belajar, dan Anda bisa lihat dari seluruh buku Alkitab kita. Saya tahu dari pelajaran 5S, slowing down, to stop, to be still, and to be silent di hadapan hadirat Allah. And to hear Him, to listen melalui Lectio Divina atau bahasanya kita melalui pendengaran firman Allah. Dan Sabat, rest. Saya baru tahu yang namanya hidup saya itu selalu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, terburu-buru. Oke, atau gegabah lah bahasa lainnya. Oke. And saya baru sadar kalau saya itu gegabah. Apa yang kita lakukan, Amsal 23:7, how you think, that's the way you are, betul gak? Jadi gegabah itu, tergesa-gesa itu ada di pikiran kita. Nah, kita inget ini, udah kayak hutan belantara deh, dengan segala macam area yang kita mesti kelarin, kita mesti selesaikan, ini belum kepegang ini. Itu kita bisa bangun tidur dengan hutan belantara kayak gitu di pikiran kita. Sehingga bangun tidurnya tuh udah ngos-ngosan dulu. Nah, kalau Anda ngos-ngosan itu banyak sekali yang belum terkendali, yang belum dimengerti, tapi udah ditugasin dan rasanya kayak harus dikelarain. Nah, saya baru belajar melalui kehidupan, slowing down, to stop, berdiam di kaki Tuhan, yang merupakan rahasia kemenangan Raja Daud. Karena melalui dia di Mazmur 27:14, wait upon the Lord, wait. Di Mazmur 37:7, Mazmur 46, Musa juga berkata di Keluaran 14 ayat 13-14, be still and see the Lord fight your battle. Itu gimana ya sinkronisasinya itu?
nggak bisa dimengerti pakai intelek yang setinggi apa. Karena ini perlu kita yang belajar yang namanya kalau di NIV Bible, walk in step. Nah dari pelajaran kehidupan seorang Yusuf, 17 years. Kalau kita selalu di dunia ngomongnya sweet 17. Wow, udah sweet 17. Jadi usia paling manis dong ya. Karena sweet 17. Tapi kalau kita lihat kehidupannya si Yusuf, pada waktu dia sweet 17, ternyata hidupnya nggak sweet. Nah, saya mau ambil kulminasi daripada Yusuf itu dari orang yang sangat GR, gede kepala karena anak favoritnya Israel. Nah, ada beda antara nama Yakub dan Israel. Karena untuk menjadi seorang Israel jati dirinya, the true self of Jacob, si Yakub yang artinya penipu, harus mengalami transformasi melalui perjumpaan dengan Allah. God encounter experience. Di Sungai Yabok itu pun terjadinya waktu dia masuk dalam masa kegelapan atau the dark night of the soul. Di mana 25 tahun actually he was in the wall. Dia lagi dalam masa kegelapan karena hidupnya ngawur. Cara mendapat istri aja setengah mati. Kayak si Rahel kan. Dia mesti ngalami penipuan-penipuan dari bapak mertuanya si Laban yang adalah family dia sendiri, omnya loh sebetulnya, itu pamannya loh. Dikasih Lea, terus kerja mesti banting tulang martir sindrom ya. Aku kerja deh tanpa digaji 14 tahun demi mendapat Rahel. Siapa yang suruh? Dia juga ngusulin sendiri tuh. Belajar dari mana juga nggak tahu. Nah, apakah ini dari masa lampau dia? Apakah ini pola pikir yang ngaco yang diwarisi nenek moyang? Nah, kita mesti belajar dong dari Abraham, Ishak, dan lihat ke Yakubnya kayak apa. Nah, ini makanya mesti belajar dan bikin, bukan belajar aja tapi bikin. Belajar melalui bikin genogram. Oke. Kita mau menangkap pola perilaku, pola sikap hati yang ada di kita sekarang. Itu kalau dibandingin sama orang tua kita, sama orang tuanya kita, sama orang tuanya kita. Nah, kan kalau bahasa Inggris kan enak kan, our parents, grandparents, great grandparents, kan udah langsung kelihatan gitu loh. Itu mesti dibikin. Ini lebih dari family tree. Yang perlu dilihat adalah pola-pola pikir kita, pola reaksi kita. Itu sama nggak ya? Diturunin nggak? Ternyata diturunin. Nah, yang itu aja. Kalau udah ketangkep basah, tahu yang sama kayak apa? Kayak saya duduk sama keluarga saya. Aku tuh kesalahan papiku, nafsu papiku tuh sama. Saya tuh udah kayak papi saya, cuman badannya perempuan. Jadi saya lebih baik belajar lebih kenal ayah saya. Saya nggak kenal papinya dia karena udah meninggal ditembak tentara Jepang. So I can study him dulu, minta tolong sama mami saya yang kawin sama dia, kayak apa kawin sama papi, apa yang dikenal mengenai papi. Nah, karena hubungan intim itu membuat kita kenal orang. Nah, sekarang Yusuf ini lagi sweet 17, tapi dia nggak taste sweetness itu. Dia taste iri hati kakaknya, kecemburuan kakaknya. Sembunyi-sembunyi kakaknya bikin perencanaan sembunyi-sembunyi, secrecy. Dia dibodohin, dia ditipu, dibohongin. Everything yang a sweet 17 good looking handsome boy yang pakai jubah maha indah itu yang dibikin oleh Israel. Karena Israel artinya pangeran dengan Allah. Jadi si Yusuf itu digedein sesuai hubungan Allah dengan Yakub. Hubungan Yakub dengan Allah. Anak ini mewarisi hubungan baru, ciptaan barunya Yakub. Karena waktu si Yusuf digedein, si Israel udah namanya Israel. Nah, kalau yang dari 4 istri yang lain itu berantakan tuh, 10 kakaknya tuh. Ruben, Yehuda, Naftali, Sebulon, Ambuladol, kakaknya tuh kelakuannya. Ya, yang satu jago dagang, jago trading, yang satu seperti Pontius Pilatus karakternya, you name it. Nah, sekarang si Yusuf nih, dari yang mengalami nasib buruk, itu kita udah belajar ya, dibesarkan di perkawinan 4 macam, budak-budaknya si Laban juga dikasih ke dia, kayak untuk dapat istrinya tuh si Rahel setengah mati. Aduh, udah dikerjain deh, dibully sebetulnya, bener-bener bullying deh.
Oke, hubungan suami istri antara ayahnya sama 4 istrinya itu macam-macam, banyak drama. Anda bisa baca ya di PowerPoint ya, dari yang saya bikin latar belakang keluarga Yusuf. 10 sampai 13 tahun ada di penjara, salah apa juga nggak jelas. Dianggap mati. Kalau Anda baca Kejadian 42 sampai 50 sudah dianggap mati. Makanya waktu Yakub diajak untuk ke Mesir, karena kan Benyamin udah ditahan di sana. Nah, sebagai sandera supaya ayahnya udah nggak percaya sama 10 anak yang tertua, dingin dia hatinya. Tapi karena udah kelaparan dan apa sih yang dia tinggal mau tahu si Benyamin hidup, habis itu dia mau mati kan. Nah, dan dia juga udah dianggap di mata mereka, di hati mereka 100% percaya Yusuf tuh udah mati, orang mati sebetulnya. Okay. So si Yusuf ini ngalami kedukaan, rejection, grief, and loss. Dianggap bapaknya juga udah nggak tahu dia di mana. Dia dianggap pasti bapaknya pikir dia udah mati, di penjara karena pemfitnahan, kedukaan, kehilangan nama baik. Tetapi di Kejadian 50 ayat 15 dia bisa ngomong kayak begini. Ketika dia ketemu saudara-saudaranya, itu Anda mesti baca di Kejadian 42 ya. Waktu dia ketemu saudara-saudaranya, 2 kali dia ulangi, aku tuh Yusuf. Kakaknya bengong, geger otak mereka. Nggak mimpi orang yang mereka bunuh ternyata masih hidup. Dia anggap udah mati kan. Karena kan mereka sutradaranya semua tuh bersepuluh tuh. Ketika saudara-saudara Yusuf sekarang melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi si Yusuf sekarang ini akan dendam sama kita nih. Dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Anda mesti baca Kejadian 42-43. Waduh, caranya si Yusuf itu memperlakukan kakaknya. Dia tuh lihat, ini kakakku. Tapi kakaknya gak lihat dia, karena dia kan wajahnya wajah Mesir. Nah, terus 2 kali dikatakan, aku tuh Yusuf yang kamu siksa. Aku tuh Yusuf. 2 kali gak percaya sama sekali. Akhirnya mereka tuh gemeteran. Gemeteran setengah mati loh. Takut mereka akan dianiaya, dihukum. Nah setelah dia memperkenalkan dirinya, jangan ketakutan semuanya. Kalau dia dikerjain sama Yusuf. Alah kamu kemarin spy kan, you spy in the line kan. Enggak, kita dari keluarga baik-baik, orang jujur. Really, orang jujur. Yusuf kan bisa mengatakan jujur, apa yang lu buat sama aku jujur, penipu, pengkhianat. Tapi Yusuf bisa ada penguasaan diri loh. Nah ini yang kita mau belajar, how to become a person dengan self control di hadapan orang yang menganiaya dan membunuh kalian. How do you behave like God? Nah kemudian di Kejadian 50 ayat 19 sampai 21, tapi Yusuf berkata kepada mereka, lihat kata-katanya, waduh, saya mau sampai kemari. Because this is our destiny. Jangan takut sebab aku ini pengganti Allah ya. Kepada orang yang bunuh dia, yang mencuri masa keremajaan dari Sweet 17. Betul ya, jadi bitter 17. Karena Anda mesti baca Kejadian 42. Si kakak-kakaknya ngomong, kamu ingat gak? Dia tuh merintih loh, sampai sesak napas, mohon supaya dikeluarin loh. Wih, jadi dari Kejadian 42 saya baru tahu si Yusuf bener-bener luka. Bener-bener jerit-jerit, bener-bener teriak-teriak sama kakaknya loh. Nggak direwes sama kakaknya. Nah sekarang orang yang diperlakukan seperti ini berkata, udah kak, jangan takut kak. Emang aku pengganti Allah. Aku nggak akan menghakimi kamu, balas dendam, nggak bisa. Memang kak, kamu yang mereka-reka, yang jahat terhadap aku. Aduh detail, dia tahu. Memang lu yang bikin semua itu. Tetapi Allah, kok dia bisa rajut ya Allah ke dalam pengalaman 13 tahun buruknya. Mereka-rekakan yang kamu sebagai kejahatan diputar balik. God turn it around untuk menjadi kebaikan. Bukan buat Yusuf saja. Bukan buat 70 orang keluarga Yusuf. Kalau pakai Yusuf dan kedua anaknya dan istrinya Yusuf jadi 70. Kalau tanpa Yusuf sama anaknya 66 orang yang pindah dari Kanaan ke Mesir. Ya, Anda baca Kejadian 43 tuh ya. Tapi Allah putar balikan kejahatan yang kau reka-reka, yang kamu bikin skenario supaya aku mati. Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Loh, dia tuh bisa lihat ke depan loh. Apa yang Allah janjikan ke Yakub. Nanti Anda baca di Kejadian 44-45. Di Kejadian 44 Allah itu ngomong ke Yakub. Secara pribadi sebelum si Yakub berjalan ke Mesir. Aku ya yang bawa kamu ke tempat ini. Nanti melalui Mesir ini dari Yusuf kamu akan mendapat keturunan seperti pasir di pantai, bintang di laut. Nah, bagus sekali buku ini. Apa?
Anda juga akan ngalami kok, suka nggak suka. Untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari 70 orang, Yusuf bisa proyeksikan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Uncountable, tak dapat terhitung. Jadi jangan takut, mana tahan. Musuhnya kan dia yang trauma dong. Di depan 10 pembunuh kan. Lalu malah dia yang mau dibunuh berkata kepada yang pembunuh ulung ini, jangan takut. What a transformation. Ini namanya revolutionary transformation. Ini namanya perubahan revolusioner. Dari karakter seseorang yang dipahitin, bisa pahit apa yang seorang anak 17 tahun bisa alami. Ini anak ngalami loh. Nah, oke. Jangan takut. Aku tanggung. Lihat nih apa yang ditanggung. Makananmu. Makan anak cucumu. My goodness, sampai keturunan berapa dia mau jamin. Demikian dia comfort, dia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bisa nggak Anda disakitin orang terus bisa menenangkan hati orang yang nyakitin Anda? I mean, what a revolution. Jangan dianggap enteng loh nih firman ini. And ini adalah confession of Joseph. Ini adalah pengakuan Yusuf. Di tengah-tengah kekecewaan dan kehancuran batin. Yang hancur tuh remuk tuh batin dia. Kan fisiknya masih keren. Cakep kan si Yusuf. Jadi yang hancur apa? Batinnya. Baca deh Kejadian 42. Kakaknya bilang dia tuh sesak napas loh. Sampai gak tahan loh. Tapi kita gak mau izinkan, kita gak mau dengerin emosinya dia. Kita gak mau dengan perasaan dia. Memang orang kalau udah egois ya, perasaan orang dilewatin loh. Serpak terjangnya begitu loh. And that's my fault dulu. Itu Indri Gautama kayak begitu dulu. Oke? Kayak kakak-kakaknya. Nah, tapi saya mau dibawa sama Tuhan melalui Yesus, Adam terakhir dan Adam menghidupkan, mau menjadi seperti Yusuf. Karena Yusuf dari Kejadian 37 adalah 100% nubuatan tentang Yesus. He is Jesus. Oke? Nah, di tengah kehancuran kekecewaan yang dalam, Yusuf itu udah remuk, udah pahit. Kalau ngomong pahit ini orang bisa pahit banget ini ya. Dia memiliki an awareness. Dia punya God awareness, kesadaran menyadari akan kehadiran Allah. Udah gitu Allah hadir, diamati lagi. Kalau Anda kan merasanya rinding-rinding, geter-geter, nangis, itu udah hadir katanya. Loh ini kehadiran Allah tuh diamati sama dia, dipelajari. Dan keberadaan Allah kayak apa? Karakternya kayak apa? Dipelajari. Bahkan dia bisa tahu aku tuh di dalam pelukan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih. Jadi he knows all of that loh. Nah ini kalau orang bisa mengurai sedetail ini apa yang he went through for 13 years. Apa yang dialami buat 13 tahun ini ya. Lihat nih. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Oh yes you do. Yusuf itu mengafirmasi bahwa Allah Bapa itu yang mimpin dia. Dengan cara misterius masuk ke dalam tujuannya. Lihat dong perjalanannya. Through darkness and obscurity. Kegelapan dan ketidakjelasan sama sekali. Blur, buram. Nah, so saya mau bawa siang hari ini kepada Anda semua. 1 Korintus 2 ayat 9. Saya sambil duduk tadi persiapan. Diingetin Tuhan kayak gini. Sekarang aku baru ngerti. Kalau saya gak belajar kehidupan Ayub. Kehidupan Yunus. Kehidupannya Yusuf. Aku gak ngerti apa yang Paulus tulis di sini. Kita pada nyanyi lagu ini loh. Kita ada lagunya nih. 1 Korintus 2 ayat 9-10. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Emangnya si sweet 17 boy. Good looking. Beautiful robe of multicolor, many color di Joseph. Apakah dia pernah bisa lihat dia akan menjadi tangan kanannya Firaun, mangku bumi of the whole country, negara adik kuasa, melebihi negara-negara hebat saat ini loh. Yusuf satu orang yang mengendalikan satu negara itu. Bahkan seluruh dunia punya kelaparan. Dia otaknya yang bisa mikir. Yusuf kan gak bisa lihat, okay? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Apakah yang dia alami pernah timbul di hati dia? Pernah dia mimpi. Sweet 17 boy one day akan dibuang ke sumur, mau dibunuh. Kemudian dijual jadi budak. Menjadi budaknya Potifar. Jadi orang kepercayaan Potifar. Karena God is with him. Sampai Potifar yang mengakui kok. Aku gak pernah lihat orang yang disertai Allah seperti kamu. Kemudian difitnah.
Dia yang mestinya memelihara rumahnya Potifar, tapi tidak mendapat otoritas memelihara istrinya Potifar kan. Malah istrinya Potifar bikin dia jadi mainannya dia loh. Nah gara-gara gak bisa dimainin, dia kabur, direbut jubahnya si Yusuf. Yusuf masuk ke penjara dituduh pemerkosa. Kami mau ngomong, aduh apa tuh namanya tuh ya, track record yang mulia, bersih tak bercacat tak bernoda, dibilang jadi pemerkosa loh. Dan dia masuk ke penjaranya orang-orang pentingnya, tahanan politiknya si Firaun. Dia masuknya di situ. Sampai dipercaya kepala penjara. Dikasih kunci penjara, mestinya dia bisa kabur. Tapi dia kerja dengan setia apa yang dipercayakan pada dia. Ini kualitas kayak gitu dibikin di mana ya? Kan keluarganya Anda lihat tadi kan jelek, berantakan semua. Bapaknya jago penipu. Omnya penipu, isinya semua, mama tirinya Lea ngaco. I mean you name it. Ini anak tidak digedein di surrounding, lingkungan yang waras, yang sehat emosi, sakit jiwa semua. Dan dia mana mungkin dapat bayangan Allah itu akan bekerja kayak begini di dia. So what eyes have not seen, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati manusia, itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi hari ini saya mau ngajak Anda semua sama-sama saya bahwa apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di hati kita, kalau doa seintim-intimnya sama Tuhan belum pernah kebaca, Allah menyediakan apa pada Anda? A journey, suatu perjalanan yang penuh dengan detour, penuh dengan kesasar, penuh dengan kesesatan, penuh dengan dosa, kesalahan, you name it lah. Ada Ismail lahirlah seperti Abraham, ada yang bengkok lah ke Mesir cari kenyamanan. Daging ini maunya nyaman, gampangnya aja lah, pintasnya aja lah. Apa kita mesti berbuat sesuatu mesti dilakukan loh ya. Let's go do something about it. Ini karakter let's go do something about it nggak ada di Yusuf loh. Nah, saya tuh ngaca di sini dari buku ini ya. I love this book karena ini buku yang nyelamatin Indri dari Indri. Kalau nggak ada buku ini, Indri nggak selamat. Okay? I must know saya yang sekarang untuk menjadi saya yang seperti Yusuf. Coba kalau saya karakternya kayak Yusuf, pasti semua jemaat Tuhan di Indonesia mau ikut Indri Gotama, betul nggak? Tapi sebelum Anda bisa ikut saya, Anda akan melihat saya mengalami perjalanan kayak Yusuf. Nobody, ini unseen, ini kejadian 13 tahun tak kelihatan orang. Kalau saya bisa samakan dengan Yesus, itu perjalanan 30 tahun pertamanya Yesus. Anonymous, tak dikenal, tak diketahui. Baik oleh Yusufnya, oleh kitanya, maupun oleh orang lain. Keluarga juga bingung. Nah, Anda siap nggak? Cintamu itu akan pada Tuhan itu akan diuji loh. Benar nggak Anda bisa ngomong, my love for the house of God it consume me. Cintaku pada bait Allah membakar aku. Jangan ngomong terlalu gampang. Bilang aja, Tuhan, untuk punya hati kayak gitu gimana, bikin dong. Karena kasih Allah membuat kita tidak ada takut dalam hidup ini. Kasih Allah melenyapkan ketakutan, correct? Tiap hari kita ngalami apa selama PSBB ini? Tanpa PSBB aja banyak ketakutan, apalagi pakai PSBB, super ketakutan. Nah, makanya banyak yang gangguan mental, banyak yang ngalami stres, bipolar dan depresi segala macam. Ya, because you don't know, nggak bisa dilihat jalan Tuhan itu. Okay? Nah, saya mau bagikan kepada Anda semuanya bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang misterius. Karena di dalam kegelapan. Kalau kayak Musa ketemu dengan Allah juga dalam kegelapan. Kalau nggak kelihatan dong apinya. Di semak belukar. Dan jauh di padang belantara sendirian lagi. Nah, kalau Anda dipanggil Tuhan sendirian, Anda mesti jalan sama Tuhan sendirian. Belum bisa ngajak rame-rame. Seperti Abraham ngajak Lot. Kacau. Mesti pisah dulu baru ketemu Tuhan. Right? So, saya mau membawa Anda kepada jalan kegelapan itu. Nah, saya mau bagikan ini melalui menjelaskan perjalanan rohania si Yusuf seperti pembentukan hati Raja Daud yang Allah sendiri ngomong. Ini kalau bahasa Inggrisnya tuh beda loh. God found a man whose heart is just like God. Hatinya itu just like God. Hatinya itu seperti Allah. Di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan,
Nah kalau Saul disingkirin Allah loh. Oke. Lebih baik Anda dibentuk Allah atau mau disingkirin Allah. Saya pilih dibentuk Allah. Sekalipun kesalahannya fatal-fatal yang aku buat dan dosaku gila. Bukankah dosanya si Daud itu gila? Merekayasa pembunuhan suami daripada rakyatnya sendiri. Dan suami dari rakyatnya sendiri itu adalah orang penting daripada barisan tentara Israel. Ditaruh di depan, baris paling depan di peperangan Filistin yang paling sadis loh. Supaya mati duluan. Itu udah direkayasa. Karena dia pada waktu raja-raja musuhnya pergi berperang, dia nggak pergi. Dia nganggur. Dia melakukan hari Sabat di hari yang salah. Hari musuhnya kerja dia Sabat. Hari yang Sabat dia nggak kerja. Dia kerja. Nah pada waktu akibatnya hari kerja dia nggak kerja kan, nganggur. Matanya lihat wanita telanjang. Gak bisa tahan nafsunya, langsung dipanggil, dia panggil dan diketemukan dan langsung dia melakukan hubungan selingkuh. Kenapa kok si Batsyeba diam? Ya raja yang manggil. Kenapa kok pegawainya disuruh manggil itu si istrinya si Uria ini kok dia mau? Raja yang manggil, otoritas tak terbatas. Pemimpin bangsa Israel, bagaimana orang gak nurut? Mana ada orang mikir dia akan selingkuh? Kan gak ada yang mikir. Emangnya Daud mikir akan selingkuh hari itu? Nggak kebayang. Itu kayak mendadak gitu loh. Jadi otot emosinya kendor. Bul. Jedol. Kalau minggu lalu hari Kamis saya ngomong mengenai Simpson, sekarang Daud. 2 kali loh dia jedol otot emosinya. Satu lagi, yang kedua waktu dia ngitung. Karena dia udah menjadi raja yang paling kuat, paling kaya sebagai seluruh Israel, memperkaya Israel. Itu dia bikin sensus tanpa izin Tuhan loh. Terus Tuhan ngomong, buat apa sih dihitung dari Dan sampai Berseba? Kan aku yang beri ke kamu rakyat ini. Allah spesifik loh. Aku yang kasih. Ini aku yang kasih rakyat ini. Jadi kalau bisa dapat follower sebagai leader, itu bukan karena kamu hebat-hebat sendiri. God move them. Allah menggerakkan mereka untuk ikut Anda. It's a lone position. Itu posisi yang dipinjemin Tuhan dan dipercaya pengikut. Ini saya mesti bor di otak saya itu. Karena ini yang saya bertobat. Kadang-kadang gak ngerti prinsip ini. Ini ada dari buku Lead Like Jesus ya. Diajarin benar-benar. It's a lone position. Ini bukan posisi sampai mati. No. Ya, makanya kita mesti persiapkan penerus. Nah. So, kita mau belajar bagaimana si Daud ini dari anak juga sweet 17 nih. Mungkin sweet 14 waktu itu. Dari kecil sampai 14. Cuma dikasih kerjaan yang sangat mundane ya, kerjaan yang simple sekali lah, yaitu mengembalakan kambing domba. Kerjaan menggembalakan kambing domba gampang, kenalan sama si kambingnya tiap hari, jalan sama kambingnya, untuk cari padang rumput aja. Udah dudukin di situ, suruh dia makan, sampai kenyang, sampai tidur. Udah itu awas dibawa ke sungai yang tenang. Bagian dia cuma pemetaannya aja, di mana padang rumputnya, di mana airnya. Udah gitu dituntun ke jalan yang benar gimana, lama-lama terbentuk. Karena si domba itu binatang paling bodoh. Ya, makanya butuh ada gembala. Nah, cuman kehebatannya si domba cepat kenal suara gembalanya. Bisa kenal. Itu Yesus yang ngomong. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 13 ayat 22. Bagaimana bikin hati seperti Yusuf. Lihat dari pengalamannya Daud. Kalau Anda lagi di PSBB, jangan baca buku Wahyu yang mengerikan, udah gak ngerti juga. Bacanya Mazmur. Karena kita ada di Mazmur saat ini. Oke. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Allah yang angkat, Allah yang nyingkirin. Dikatakan Allah itu milih raja, nyingkirin raja. Itu Daniel ngomong seperti itu. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, anaknya si Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. A man after my own heart. Ya kalau bahasa Inggrisnya man after my own heart, ya berarti sama kayak Allah hatinya. Jadi kalau kita mau berubah karakter, kepribadian kita, ya tentu yang mesti perubahan dari dalam keluar. Lah yang bisa ngorek-ngorek dalamnya kita, gunung es di bawahnya itu, cuman Tuhan. Yang bisa lihat ke situ cuman Tuhan. Can you see you inside? Hanya Allah. Kenapa kok Allah bisa? Karena dia berdiam di dalam kita. Dia punya binokular lebih dari Hubble yang melihat blood moon. Lebih tajam. Nah, bahkan turut merasakan ada perasaan-perasaan di dalam kamu. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud itu jadi raja Israel paling dipercaya Tuhan. Kenapa? Gara-gara hatinya serupa dengan Allah, dia melakukan semua kehendak Allah.
Nah, Daud itu bisa dirangkum sebagai orang yang mencapai Matius 25 ayat 21. Apa itu sukses definisinya kerajaan surga? Orang yang melakukan perbuatan sesuai kehendak Allah, bersama Allah, dengan cara Allah, di waktunya Allah. That is a successful man of God. Kalau rajanya benar kayak gitu, rakyat pasti bahagia. Karena semua kehendak Allah yang dilakukan. Saya ulangi ya, Matius 25, 21. Well done, bagus sekali perbuatanmu, hambaku. Karena kau melakukan dengan setia dan tepat. Dari yang kecil, aku tambahkan sekarang. Dari yang besar, masuklah dalam kerajaan bahagiaku. Daud itu lakukan itu. Kita lihat ya. Untuk bisa punya hati kayak gini, ngapain kitanya? What must we do? Ya kalau kita a follower of Jesus, pengikut Yesus, saya udah ajarin loh. Masa tersembunyi. Nah, Anda udah pernah dengerin lagi gak? Udah cukup kunjungi lagi Bible study masa tersembunyinya itu. Yesus 30 tahun. Ngapain? Kok sampai muncul usia 30 tahun langsung Allah berkata ini loh anakku kepada aku berkenan. Khotbah juga belum, belah laut merah belum pernah, belah laut sungai Yordan juga belum pernah. Kok jadi terkenal? Apa yang bikin dia berkenan? Because he have a heart after God. And he did all God's will. Untuk nyampe ke situ, kita lihat ke Mazmur 69. Anda mesti baca semuanya ya. Tapi untuk pengajaran saya pilih ini. Lihat, Daud ini lagi kecepit habis, lagi mengerikan, lagi takut sekali. Dia berkata, selamatkan aku ya Allah. Di tengah-tengah penderitaan kayak Yusuf ternyata. Saya baru belajarin ya, buku tuh kalau sepi gitu, gak banyak ngomong. Itu ternyata orangnya itu melakukan 5S. Gak banyak onar. Gak banyak kacau-kacau lah. Lihat orang-orang Israel, nenek moyang Israel. 3 juta orang itu. Lihat dong ulah mereka, rame kan ya. Makanya sampai 5 buku nulis mereka tuh. Dan Korintus kepada jemaat Korintus yang onar juga. Paulus pakai 5 buku itu. Makanya sifat-sifat nenek moyang kita. Tapi kalau bukunya tuh sepi gitu loh. Itu ternyata mereka 5S. Nah kita lihat. Daud di tengah kecepit. Selamatkan aku ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Udah mau tenggelam, udah mau kelelep, udah mati. Kakiku aja gak bisa nginjek dasar loh ini. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Aku gak punya kaki untuk bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Anda bisa gambarin dong. Ini orang lagi teriak loh ini ke Tuhan. Lesu deh karena aku berseru-seru, capek aku teriak-teriak ini. Kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Di tengah tertekan, pandangannya fix on Jesus. His eyes is fixed on God. Itu saya baca dari, ingat nggak ada Message Bible? Dia berkata di Roma 12 kan, ayat 1 dan 2. I fix my eyes on you. In your day-to-day walking, eating, sleeping, fix your eyes on God. Nah, orang yang membenci aku tuh tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Udah rambut gak kehitung, problemnya gak kehitung. Ini sebelum jadi raja loh. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Karena si Saul gak suka Daud karena iri setelah Goliat kalah. Ya seluruh tentaranya seluruh Israel ya dibikin sama Saul benci sama Daud dong. Ya termasuk kakaknya Daud. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku gak tahu loh kakakku tuh benci aku. Bapakku tuh gak suka sama aku. Aku juga gak ngerti. Ya, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Aku gak tahu mesti balikin apa. Ya Allah, engkau tuh kan tahu kan kebodohanku. Di tengah-tengah kecepit ini dia tahu di mana dia salah. Reaksi-reaksi apa yang dia salah. Bodohnya dia. Kan itu gak tersembunyi kan sama engkau. Itu tadi saya sebutkan apa? Lihat sisi kemanusiaannya Daud. Itu part A. Kalau lihat sisi kemanusiaannya Daud sebagai orang yang memiliki hati yang seperti Allah. Lihat dong. Frail ya, lemah ya. Letoy, kayak gak perkasa gitu loh. Nangis-nangis, teriak-teriak gitu loh. Gak cocok kan? Misalnya kan kalau orang gagah perkasa, pahlawan, jenderal perang kan kalau lagi tertekan kan kuat gitu kayaknya. Oke. Mukanya tuh serius, gak ada air mata, betul kan? Enggak nih, teriak-teriak. Ternyata ini yang saya hilang. Dulu saya juga kayak gitu, gak pernah ketawa, gak pernah nangis, mukanya skaker terus gitu loh. Kayak Hitler gitu loh.
Sekarang kita lihat part B-nya dia. Sisi kerohanian kontemplatifnya Daud. Karena kalau Anda baca bagaimana menjadi orang yang emosinya sehat untuk bisa dianggap rohaninya dewasa, ada 2 penangkal radikal. Kesehatan emosi dan kehidupan rohani yang kontemplatif. Kontemplatif artinya being with God, berada bersama Allah. Anda belajar nyanyi lagu itu lah, Tuhan menjaga hatiku. Udah dikhotbahin di lagu itu kok liriknya. Okay. Sekarang kita mau lihat dia rohani nggak si Daud di tengah-tengah emosi yang anjlok, berantakan, kacau balau lah. Tetapi aku, nah kata tetapi aku tuh saya suka. Saya Benny Hinn ngomong, that's the anointed but I, lingkari, merahin bukunya. Itu urapan tuh, dia beralih dari lihat kelemahan dia, lihat kehancuran dia, ketakutan dia, hopelessness dia, ketidak ada harapan dia, tak berdayanya dia, dia balik ke Allah Tuhan sekarang. That's the key untuk menjadi orang rohani yang menuju emosi sehat. Aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawab dong aku dengan pertolonganmu yang setia. Lihat ya karakter-karakter adjektifnya Allah disebutin loh. Setia, kasih, sayang. Lepasin aku dong dari lumpur supaya aku jangan nggak tenggelam. Biar aku dilepasin dari orang-orang yang membenci aku, dari air yang dalam. Ini kata-kata ini ayat 15 penting loh untuk saya selami. Kenapa? Saya baru selami dia hopeless loh and helpless. Dan di ayat 16, jangan dong gelombang air itu menghanyutkan aku atau tubir menelan aku. Daripada Anda daripada Anda pakai obat tidur, daripada Anda pakai obat Xanax, pakai obat-obat narkoba, mendingan ngomong kayak begini, keluarin. Nah, tapi orang banyak yang takut nih begini. Kenapa? Masa Tuhan mau disemprot sama gua kayak begini? Dia nggak kagok. Dia nggak shock sama Anda semprot dia. Belajar dari Ayub dong. Kenapa kok dia nggak shock? Loh, dia sendiri pernah jadi manusia, dia sendiri pernah teriak-teriak di Taman Getsemani kok. Kenapa dia mesti syok? Itu kan sisi kita yang serupa dengan Allah tuh ini. Sisi ini. Ingat loh, kita tetap manusia loh. Jangan jadi Allah loh. Tetap manusia. Dengan second nature-nya God. Karakter pribadi kita yang kedua adalah serupa Allah. Apa ya bikin kita serupa Allah? Kita bisa meratap, menangis. Punya emosi. Jangan ditinggal tuh emosi. Justru Yesus datang untuk nyelamatin emosi kita kok. Ini kan yang bikin bunuh diri kalau nggak kuat. Right? Jawab aku ya Tuhan, ayat 17 penting sekali ini. Sebab kasih setiamu baik. Berpaling kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Lihat nih cara dia doa. Diingetin. Engkau kan rahmatnya baik kan? Engkau tuh kan kasihnya tak berkesudahan kan ya? Kasihmu kan nggak bersyarat ya? Diingetin loh karakter Tuhan. Untuk nguatin diri dia. Bahwa Allah tuh masih ada. Ini Yusuf alami selama 13 tahun. Ternyata modalnya tuh ini. Kalau Anda nggak menyelami, menghayati kitab Mazmur, Anda akan stres, sakit jiwa. Nanti larinya pengobatannya apa? Makan. Nanti keluarlah generasi foodies, generasi kuliner. Larinya makan, nanti pada overweight. Habis overweight exercise. Nanti jadi wah gila, main sepeda. Wah sepeda mau harga 100 juta dibeli. Ekstremitas yang dilakukan untuk mengcounter tekanan-tekanan kayak begini nih. Padahal cuma jerit ke Tuhan cukup loh. Kalau nggak mau jeritkan ke orang malu jaim ya udah ke Tuhan aja. Tangannya terulur kok. Aku buka tanganku, aku buka hatiku. Come to me, mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Aku beri kelegaan. Kok nggak mau diterima? Karena sucinya, kesucian Anda, kekudusan Anda harus ngomong kudus ke Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau udah habis kata haleluyanya, terus kita ngomong pakai bahasa lidah. Anda mau raba terus, oke, nanti yang datang laba-laba tuh. Nggak akan ada solusi. Nggak ketemu Tuhan, ketemu laba-laba yang jatuh di kepalamu. Kita mau belajar di sini. Lihat kerentanan emosi sisi kemanusiaannya Daud. Dari Mazmur belajar ini. Jadi manusia apa adanya dong. Be real, be you. Gitu loh. Untuk be you yang ugly sekarang, Tuhan mau bikin you beautiful. Gitu loh. Nah,
Untuk tahu kita tuh jelek, bobrok, nggak mampu, nggak kuat, ya dibawa ke situ supaya kita ada self-awareness, kesadaran diri. Di sini kita lihat kerentanan emosi sisi kemanusiaan Daud yang remuk dan lemah, frail and weak. Tapi kok dia integrasikan dengan kerohanian kontemplatifnya di tengah penderitaan dan kesengsaraan dia. Kalau kita nggak perlu penderitaan dan kesengsaraan, Anda baca ya 2 Timotius 3:12. Untuk ibadah di akhir zaman, kita akan alami penderitaan dan aniaya karena ibadah pada Tuhan. Kayak Daniel tuh loh, di Babel tuh loh. Kan dia dimasukin dapur perapian sama temen-temennya. Dimasukin gua singa kan gara-gara di ibadah dia. Ibadah kan bukan nyanyi. Worship is not singing, is obedient, ketaatan. Di tengah penderitaan kesengsaraan, dia kontemplatif, being with God. Saya suka lagunya Kim Walker tuh, Just Be. Inilah kehendak Allah untuk mengembangkan kesehatan emosi dan kedewasaan rohani. Baca buku Emotionally Healthy Spirituality. You read chapter 3, baca bab 3-nya, you get the result. Nah, seorang biarawati yang sangat-sangat mendalam kenal Tuhannya namanya Teresa dari kota Avila. Nama keluarga dia bukan Avila, nama tempatnya. Dia tulis buku namanya The Way to Perfection. Saya lagi baca bukunya, klasik. Semakin orang sederhana semakin kenal Tuhan. Almost all problems in a spiritual life stem from a lack of self-knowledge. Semua majority problem yang kita hadapin sekarang, kayak dari dulu sampai sekarang, dari sebelum kenal Tuhan sampai kenal Tuhan sampai sekarang, dalam kehidupan rohani kita. Anda kalau ikut Tuhan tujuannya punya hidup rohani loh ya. Nah, kehidupan rohanimu gak akan terbentuk karena itu terakar, bertulang punggung, bersumsum di dalam kurangnya kesadaran diri, kurangnya pengetahuan akan saya ini kayak apa sih orangnya sebetulnya. Nah, makanya kita butuh teman. Nanti Anda kalau dengar teman atau orang tua ngomong, kamu tuh gak sabar, kamu tuh kok kasar kalau jadi itu, kamu tuh kok gak pernah ngomong, pendiam, tapi kalau udah keluar marah gini. Nah, bukankah kalau dikasih tahu orang tua kita suka ngamuk balik? Kenapa kita ngamuk balik? Karena kita gak terima apa yang dia ngomong. Kenapa gak terima? Karena gak kenal. Lah Daud sama Yusuf dua-duanya kenal diri mereka. Bahwa mereka dari Mazmur kita baca apa? Tolong aku Tuhan, keluarin kaki aku nih tenggelam sampai ke leher nih kaki. Tapi aku gak punya tempat bertumpu. Aku kesedot ke dalam loh ini Tuhan. Mati loh aku. Gitu basically. Itu ngomongnya apa? The King of Israel, the General of War. Ternyata di dalamnya emosinya lembek, lemah, kuat, frail and weak. So saya tulis di sini, Daud dan Yusuf memiliki pengenalan akan diri mereka masing-masing. Yang mereka kenal akan diri mereka itu apa? Yusuf 13 tahun, Daud 40 tahun loh, kan mesti tunggu si Saul mati baru dia jadi raja tuh. What do they know? They are nothing. Mereka tanpa Tuhan nothing, gak bisa apa-apa. Sepengetahuannya Daud dari mengembalakan kambing domba bapaknya yang cuma 2-3 ekor, yang dia bisa kenal Allahnya, bisa mengalahkan beruang dan macan, sehingga domba 2-3 ekornya selamat. Setahu-tahunya dia, modal itu aja dipakai untuk mengalahkan Goliat loh. Abis itu dia gak tahu untuk bikin si Saul jinak ya apa, dia belum tahu loh. Dia cuma tahu ngusir setan dari Saul, dia tahu karena pakai dia punya penyembahan. Because he's so intimate with God. Tapi untuk merubah karakter si Saul biar sadar, bertobat gitu loh, dia gak mampu loh. Makanya dia nangis di kitab Mazmur. You cannot change people. Dari Mazmur saya belajar. Anda tidak bisa yang kesel sama orang-orang yang bebal-bebal, yang bikin Anda sakit hati. Anda gak bisa rubah mereka. Tidak bisa. Mau teriak kayak apa ke mereka, mau bunuh diri pun enggak ngerubah mereka. Apa yang bisa membuat Anda mengalami situasi yang berubah di tengah orang yang gila 40 tahun mau nyecer, mau bunuh Daud. Daud datang ke Tuhan, minta Tuhan ubah dia sampai punya hati yang berkenan pada Allah dan hanya hidup melakukan kehendak Allah. Sisanya Tuhan yang berperang. Tapi Anda mesti bermitra sama Tuhan, in step, berjalan berbarengan. Nanti sisanya itu urusan Tuhan menghakimi Saul. Anda kan lihat kan cara matinya gak enak kan keluarga Saul. Jadi sebagian besar dari kita ini sedang saat ini, Peter Scarsero katakan, menuju liang kubur.
tanpa mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau Miles Monroe berkata, the richest place in the world is cemetery. Tempat terkaya di dunia adalah kuburan. Karena di situ banyak orang-orang yang potensinya belum pernah dilepaskan, apalagi dimaksimalkan. Nah, banyak orang masih hidup. Sampai 60 tahun badannya masih hidup. Tapi sebetulnya udah mati waktu 16 tahun. Kayak Yusuf waktu Sweet 17 udah mati. Tinggal tunggu ya kapan badannya dikubur. But look at this. Peter Scazzero berkata, tanpa sadar ya, kita itu menghidupi kehidupan orang lain. Jiplak lah, Anda niru-niru lah yang ada di majalah. Kalau zaman saya kan ada majalah-majalah kan, dandannya aja niru orang di majalah. Oke, kepingin punya body slender kayak foto model. Padahal kita juga model juga nggak ada yang foto kita dan nggak ada yang modelin kita juga. Ngapain model-model sendiri gitu kan ya? Oke, atau sekarang nontonnya ke sosmed. Mau penampilan kayak gitu, mau penampilan kayak gitu. You are now you. Anda bukan dirimu kan. Kemudian setidaknya kita ngikutin orang lain punya ekspektasi. Mami kita kepingin kita seperti papinya, seperti orang tetangga sebelah. Anaknya dulu pintar, anaknya dulu mencapai penemuan-penemuan sampai kerja di Amerika. Kamu juga mesti kayak gitu, tak sekolahin kamu. Nggak taunya kayak Steve Murrell saya dengerin ya Jayadi dari dia punya leadership podcastnya dia ngomong how to honor, tidak kelewatan menghormati orang yang kita hormati. Kayak orang tua saking perlu dihormati, dia bilang kamu mesti jadi seperti ini, kamu mesti saking menghormati, kita neken diri sampai untuk menyenangin orang tua itu. Enggak kayak gitu sih sebetulnya. Oke. Ini sama dengan melakukan, kalau kita melakukan apa harapan orang, kayak kita bilang kamu tuh kasar loh, nggak berubah dong. Kalau jadi Kristen lemah lembut dong, buang tuh segala kegeraman, segala iri hati, kepahitan, buang semua itu, kenakan lemah lembut. Anda nggak bisa makam, saya tobat dari maki-maki orang suruh berubah. Karena saya belajar dari Peter Scazzero, you cannot change luarnya orang. Perubahan tidak dimulai dari merubah perilaku luar. It began from inside, dari dalam. You will kill the person kalau dipaksa. Nah kalau kita memaksa luarnya berubah, supaya nyenengin orang, kita tuh melakukan violence terhadap diri kita sendiri, kekerasan ke diri kita sendiri. Dan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan akhirnya hubungan kita dengan Allah. Karena perspektif kita tentang Allah jadi rusak. Allah is love. He doesn't push people to be somebody else. Okay? Makanya Anda sama saya dikasih kehendak bebas. Kita kan gak dicekokin harus seperti Yesus kan. Tapi kita diberi pelan-pelan pengertian untuk jalan seperti Dia bersamamu Tuhan. Ku lewati segalanya. Dengan kita berasosiasi sama Yesus tiap hari, pagi, siang, malam, day by day kita menjadi serupa Kristus. Baru hidup kita normal. That's the new normal. So kita lihat dari doanya Raja Daud di Mazmur 69 ayat 17. Di mana dia berkata, jawab aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpaling dong kepada aku, lihat aku dong. Menurut rahmatmu yang besar, your grace is so abundant, tanpa your grace I cannot do it. Ini postur rendah hati, humility. Jadi kita tuh nggak belajar jadi rendah hati di tengah kekayaan, kemakmuran. Kita justru rendah hati di tengah penderitaan. Tapi Daud tuh hebat. Di puncak kekayaan dia, sama di tempat dia di lubang sumur, sama. Itu makanya dia punya hati berkenan pada Allah. Rendah hati. Daud selalu di tengah-tengah doa dia mengafirmasi Allah itu baik, kasih setianya tak berkesudahan. Pengenalan karakter Allah. Luar biasa. Dia tahu banget. Makanya Raja Daud itu buat saya, dari usia Gen Z sampai bertata sebagai Raja Israel, berkota, ibu kota di Yerusalem namanya kota Daud. Di usia 33, Daud itu kenal bahwa Allah itu punya rancangan gak sama-sama rancangan dia. Oke, kita mau bikin perencanaan kayak silakan, gak apa-apa. Kasih aja ke Tuhan, biar Tuhan yang beresin. Jangan dipegang kekeh, agak fleksibel. Karena rancangannya dari Tuhan di atas rancangan yang kita bikin. Jalannya Tuhan bukan jalannya si Daud. Sepinter-pinter, seintimnya Daud. Demikian Tuhan berfirman. Karena tinggi setingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalannya Tuhan dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya elah. Saya mau lompat bentar ke Mazmur 103, tadi saya bagikan ke seseorang.
Saya bilang setelah kamu 30 tahun lebih ikut Tuhan, ini zaman kamu dapat mujizat, doa, cari pendeta yang urapan paling jitu, suruh doa, langsung mujizat terjadi. Salabim, udah over. Sekarang Anda mesti berjalan dengan Tuhan, dan Anda dibentuk step by step, precept upon precept untuk mengenal Allah supaya Anda mengenal dirimu. Lihat di Mazmur 103 ayat 7. Daud berkata seperti ini. Ini Mazmur penting. Karena di Mazmur Daud nggak ngomong ke orang, dia nggak khotbahin orang, dia nggak bersaksi ke orang, dia ngomong ke jiwanya. Dia berkata, iya Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tapi perbuatannya kepada Israel. Kepada Musa, God reveal His ways. His ways itu His karakter Allah. Cara kerja Allah tuh slow. Karena dia panjang sabar. Panjang sabar gak mungkin gegabah jembalitan. Panjang sabar gak mungkin terburu-buru. Panik, parno, gak ada. Nah, itu jalan-jalan Tuhan itu is His ways, is His character. Kepada Musa dikenalin karakter Allah. Bukankah si Musa disuruh berdiri di lekuk gunung Allah? Kemudian Allah berkata, aku akan lewat ya, kamu akan melewati ya, kamu lihat punggungku. Tapi begitu kan Allah deklarasi kan, aku Allah adalah pengasih, penyayang, panjang sabar. Tidak membiarkan kesalahan dibiarkan, tetapi membalaskannya. Tidak untuk selamanya dia marah. Ingat, itu jalannya Tuhan tuh. Tetapi kepada orang Israel dikasih apa? Perbuatan aja, mujizat. Udah, is over. Kalau Anda mau pegang jabatan setinggi Yusuf, tangan kanan Firaun, right hand person in command, mangku bumi, yang mengelola negara adik kuasa, 17 tahun bittersweet pengalamannya si Yusuf. Mimpi apa? Dia menjadi perdana menterinya si Firaun. Negara Amerika Serikat tiba-tiba perdana menterinya orang Asia dari Timur Tengah. Come on lah, jauh lah, far-fetched lah, gak mungkin nyampe lah si Yusuf. Isn't it? Nah, tetapi karena dia melakukan grieving, processing his grief over the losses, atas kehilangan dia proses kedukaannya. Kenapa kita pasti memproses kedukaan? Itu bagian pemuritan loh. Kenapa? Because kita manusia mesti peluk karunia, keterbatasan kita. We have the gift of limit. Badan ini aja udah limit. Tambah mengkerut, tambah ubanan, itu kan sudah ada limit dong. Secara lahirnya kita merosot, tapi secara batinnya kita dibangun semakin kenal Allah. That's why the glory of God is upon you. Si Daud mengerti rancangannya Allah bukan rancangan dia. Jalan Tuhan bukan jalan dia. Demikianlah setingginya langit. Yesaya 55 dia hafal. Nah, saya mau kasih teaser dikit ya untuk Kamis depan nih. Satu buku namanya Paradise Lost, surga yang hilang. Penulisnya John Milton. Dia ada tulis kayak gini nih. The evil in history is the same as a composed pile. Nah, kejahatan, kegelapan dalam sejarah hidup manusia itu seperti kompos itu pupuk. Oke, mami saya semua kebun di rumah mami saya dia bikin sendiri pupuknya, namanya kompos. Nah, Anda lihat tuh di layar tuh kompos. Ini asli, otentik mami saya punya. Pembantu itu kalau masak, kalau ngupas buah buat saya, kalau ngupas telur rebus buat saya, itu semua kulitnya dikumpulin tuh. Juga sisa kulit itu ada kulit pisang, kulit pepaya, buah-buah yang saya makan tiap hari tuh. Kemudian dibiarin sampai beberapa lama sampai busuk. Kemudian ditaruh di atas permukaan tanah. Nah, segala keburukan ditaruh di tanah itu. Hari ini rumah mama saya penuh dengan bunga, penuh dengan buah-buahan. Namanya tuh lemon itu tiap hari berbuah sampai kita kebanyakan panen. Cabai merah keluar. Hari ini tadi pagi saya lagi panen cabai merah, cabai hijau. Satu pohon tuh banyak sekali. Buat bikin ayam bakar taliwang. Ada bunga Teka Maria, ada bunga melati Belanda, ada bunga I forgot the name, tapi people suka sekali di corner yang saya bikin nih. Ada ungunya tuh. Jadi ada purple plants. Itu saya ngatur tuh sampai tukang yang jual kebun tuh sampai jual tanaman berkata, "Pinter juga Ibu ya." Iya dong, kalau enggak saya ngapain beli sama kamu. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda. Nanti Kamis kita belajar ini ya. Kok dari
gambar kompos, sisa-sisa kotoran itu, kulit pisang, kulit mangga, kulit kiwi, kulit dragon fruit, kulit pepaya, kulit apukat, kulit telur, kok bisa menjadi kebun yang indah begini? Out of the evil darkness come a beautiful flower garden and fruitful trees. Tanaman kebun-kebunan yang berbuah dan bunga yang indah. Kita akan belajar ini di hari Kamis. And I want you to prepare your heart supaya Anda tidak benci dengan the wall, the dark night of the soul. Masa kegelapan jiwa itu. Nah, kalau Anda nggak ngerti itu betul-betul dunia Anda tuh diputer balikin sama Tuhan loh. Mata belum pernah melihat, belum pernah timbul di hati. Anda nggak pernah dengar pengalaman kayak gini. That's what you gonna go through. That's how bagaimana Tuhan mendewasakan rohanimu dan menyehatkan emosimu. Kita akan kembali hari Kamis jam 5. We will go through it step by step. Dari kehidupannya si Yusuf sampai dia kenal dan berkata, apa yang kau reka kejahatan, Tuhan putar balikan. Mari kita berdoa. Allahku yang maha adil, pengasih penyayang, we love you so much. Sungguh kau Allah yang mulia. Buat kami mengenal perjalanan hidup kami di bumi sekali aja. Bahwa orang benar itu 2 Korintus 5:7 berjalan dengan iman bukan karena melihat. Apa yang belum pernah kita lihat, yaitu yang Tuhan lakukan. Buat kami bisa rest dalam kebenaran itu. Supaya Allah terus bekerja dalam kami. Terima kasih Bapak untuk murid-murid Bible Study. Kami semua belajar bersama-sama. Aku belum nyampe total, tapi kami menuju kepada destiny yang kau berikan. Kami berikan hormat pujian hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Okay. Thank you so much untuk Anda semua yang sudah belajar hari ini. Saya percaya Anda akan menghargai buku yang saya pelajari dari pegangan saya. Dan Anda tidak akan sama lagi. You become the beautiful you yang Tuhan ciptakan. God bless you. Sampai jumpa lagi. Anda bisa kontak toko buku kami untuk memiliki buku-buku yang saya bagikan tadi. Tuhan mengasihi Anda. Tetap belajar.